Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Ngaji Ngopi Podcast. Yang mana tadi sudah membahas terkait rukunnya, bukan rukun ya, syariat secara umumnya. Nah, sekarang kita akan mendetailkan lagi hal-hal yang membuat kita membatalkan sholat. Yang mana ini bukan sering sih. Semestinya kita pernah merasakan itu. Contoh nih, menguap, ya kan, menguap atau ngantuk di saat sholat, terus menutup mata ketika sholat. Nah, masih dengan Gus Wahab di samping saya, kita akan bertanya kepada Gus Wahab terkait hal-hal itu, bagaimana sih sebenarnya itu akan membatalkan sholat atau tidak. Oke nih Gus, tadi kan sudah membahas secara umumnya nih yang harus kita ketahui, tapi untuk saat ini kita harus mengetahuinya juga nih Gus, supaya sholat kita itu tetap sebisa mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan Gus. Nah, contoh nih, ketika kita sholat subuh, ya misalnya, atau sholat siang, lelah-lelahnya kan, atau baru bangun, karena kita masih ngantuk, ketika kita sholat kan enak tuh sholat, itu kan pasti tenang. Tapi itu kita merem aja lah karena mata itu masih bener-bener ngantuk gitu loh. Itu gimana nih hukumnya? Merem. Jadi merem saat sholat itu kalau di kitab pembelajaran awal bahasa kita, teman-teman ibtidaiyah, misalnya pakai mabadi fikih misalnya, itu memang hukumnya makruh. Oh, berarti sholat ketika menutup mata itu makruh. Oh iya. Itu sebenarnya makruh untuk menutup mata saat sholat. Cuman di kondisi tertentu. Artinya gimana nih untuk kondisi tertentu? Misalnya menutup mata ini memang di kondisi yang agak ramai, benar-benar ramai, akhirnya untuk menenangkan diri, memantapkan diri di posisi sholat itu, maka dia mencoba untuk memejamkan mata. Itu boleh? Untuk menghayati. Itu di beberapa kitab malah baik. Oh, ketika kondisi seperti itu. Iya. Makanya gini, contoh lain misalnya menangis. Menangis saat sholat itu kalau di mabadi fikih bahkan membatalkan. Alasannya karena? Alasannya gini, karena orang menangis biasanya ada air mata yang masuk di rongga, kan ada marik hulkum. Jadi rongga itu kan ada kerongkongan, ada yang jalur nafas, ada yang jalur makan. Lah biasanya kan ada rasa-rasa asinnya air mata yang masuk di sini. Itu maka dianggap membatalkan. Kan ini air mata nih Gus ya, keluarnya kan di sini, nggak masuk ke mulut. Kayak nggak tahu nangis saya Cah. Kayak nggak tahu nangis. Nggak ada. Paham maksudnya ya? Ya paham maksudnya. Jadi ada rasa itu, maka itu dianggap membatalkan sholat. Tapi di kitab yang lebih, misalnya di Fathul Qorib misalnya, itu malah menceritakan beberapa sahabat, Yana misalnya juga, itu beberapa sahabat yang sholat itu memejamkan mata bahkan menangis. Tapi dia memang benar-benar menghayati dalam konteks esensi sholat. Dia benar-benar meminta pengampunan di situ kepada Allah, maka dia menangis tanpa dia buat-buat. Auto. Bukan problematika yang kemudian sebelum sholat sudah menangis, dibawanya saat sholat. Beda. Itu nanti hukumnya gimana Gus? Nah, maka bahkan saat itu dibicarakan bahwa ini tidak membatalkan sholat. Jadi gini, hukum syariat yang sifatnya seperti itu ya Mas, itu akhirnya penuh sudut pandang ulama, variatif juga. Jadi yang ulama ini bilang seperti ini, ulama ini bilang seperti ini. Ini kita ambil saja hikmahnya, bahwa perbedaan itu sebuah hal yang akhirnya memudahkan kita. Kita akhirnya nggak bisa menilai bahwa orang Indo kok menangis membatalkan sholat, itu berarti dia memandang sudut pandangnya mabadi fikih misalnya. Ya sah-sah saja, saklek. Tapi ya nggak usah gitu, karena mungkin memang
dia memang benar-benar menghayati ketika memang ada masalah, dia memohon pertolongan kepada Allah, akhirnya menangis itu tadi. Nah, itu contohnya yang tadi misalnya apa tadi? Yang Memejamkan mata. Memejamkan mata. Oke. Kalau yang menguap, Oh. nah, sekarang misalnya yang menguap seperti apa sih? Boleh atau tidak? Menguap itu boleh. Boleh ya. Boleh. Terus kemudian wahing, apa ya? Bersin itu juga boleh. Selama tidak kemudian malah batuk yang misalnya. Tidak. Ya batuk yang kemudian sebenarnya dia tahan bisa. Oh gitu. Apalagi yang biasanya bikin merusak konsentrasi itu kan di masjid nih Gus. Kita sholat berjamaah. Ada nih salah satu jamaah yang bersin atau batuknya itu kenceng banget. Iya. Sampai kedengeran di luar. Ya gitu, kalau Pak. itu tanpa rekayasa dan itu keluar apa adanya, ya enggak. Itu malah enggak apa-apa. Oh, artinya kalau kita itu kan sebenarnya reaksi tubuh. Iya, Gus, reaksi. terhadap debu atau lagi gejala tubuh yang kurang baik, kurang fit. Itu boleh-boleh aja. Iya. Tapi malah misalnya bersendawa. Hah? Gitu. Misalnya. Tapi sendawa itu sebenarnya bukan perkara yang tidak bisa ditahan. Apa malah itu membatalkan sholat malahan. Bersendawa itu membatalkan sholat. Iya. Oh. Dalam arti loh ya, yang Dalam arti itu gimana nih? yang itu kemudian apa ya? Menurut saya malah memainkan sholat. Jadi misalnya kan ada orang yang Jangan tahu kan, orang yang misalnya dikerokin atau orang yang dipijutin terus gitu. Hah? Bersendawa gitu. Itu kan sebenarnya bukan perihal yang kemudian bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Itu kan Masih ditahan bisa. Nah, itu malah kemudian di beberapa kita malah membatalkan sholat sebenarnya hal-hal semacam itu karena merusak kalau kita bicara khusyuk bukan, tapi merusak kekhuduan sholat. Kekhuduan. Ya, nanti kita bahas soal Khudu itu apa? Khudu sama khusyuk nanti aja. Oh, oke. Nanti aja Mas. Nanti kita Panjang bahas ya? kecil-kecil itu. Misalnya lagi orang bersalam. Salam kan ada kan? Salam kan gini. Yang dibelokkan itu kan Ke kanan. kepalanya. Ada kan orang yang salam gini. Hah? Pernah? Tubuhnya juga. Pernah. Saya kayaknya gitu deh. Lah, ini perlu dihati-hati. Kenapa tuh? Karena kita sholat itu menghadap kiblat. Heeh. Perhitungan menghadap kiblat itu bukan kepala, Melainkan. tapi dada. Oh, gitu. Jadi kalau sampai ini dibelokkan seperti ini yang akhirnya dadanya melenceng dari kiblat, itu malah membatalkan sholat. Oh, gitu ya. Ah, Ini hal kecil banget nih ya. Iya. Ini kayaknya belum pernah saya mendapatkan pembahasan semacam ini. Artinya ternyata tuh yang dimaksud dari kita menghadap kiblat itu bukan kepala atau matanya, Iya. melainkan dadanya. Ya? Dada. Jadi yang dihitung menghadap kiblat itu dada. Bahkan meludah itu diperbolehkan loh saat sholat. Oke, kita meludah dalam kalau kasusnya berjamaah gimana? Misalnya Gus? gini. Kayak Saya jadi sholat jotosan toh Gus. Jadi saya mau nemui beberapa imam pondok, ya, kiai-kiai sepuh yang kemudian dia bahkan disiapi tempat untuk meludah. Kenapa kok itu jadi boleh, Mas ya? Gini, kadang si kiai ini meludah itu karena mungkin ada mungkin bersamaan dengan sedikit bekas-bekas makanan mungkin. Nah, maka itu diludahkan itu boleh sebenarnya. Dikeluarkan. Iya. Pokoknya nggak ditelan. Iya, selama nggak berlebihan cuh misalnya. Enggak. Tapi meludahkan itu boleh. Atau mungkin misalnya, mohon maaf kan nenek bekas terus, itu boleh. Karena kalau itu nanti nggak diludahkan misalnya, itu juga mengganggu bacaan sholatnya. Itu boleh. Iya. Nah, seperti itu ya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal kecil yang sering abaikan. Oke. Jadi artinya meludah tadi itu sebenarnya untuk mengeluarkan sisa makanan yang menempel di gigi. Gitu. Boleh sebenarnya. Boleh. Nah,
Kalau kita meludahkan apa yang kita sisa makanan tadi, Gus, itu kan ada tuh air liur di situ. Terus menempel di salah satu tempat sholat. Setahu Ya saya, enggak segitu juga. Gimana? Makanya enggak kemudian kalau itu disiapkan tempatnya sih enggak masalah, Mas. Tapi kalau itu makmum akhirnya semua cuh. Ya tukaran karo kancane. itu bisa nggak sih, Gus? Oke. Nggak Itu bisa, nggak Maksudku bisa. gini, kita ada nih, di gigi kita itu ada selipan makanan, sisa makanan. Tapi tidak kita ludahkan. Kita tahan sampai setelah selesai sholat. Ya. Ini sisa makanan. Soalnya gini menurut Oke. saya, ketika kita melakukan sholat, kita kan hidup dengan sebuah norma masyarakat ya. Menurut saya nanti itu akan tidak sopan. Oke. Jadi gini misalnya. Kita bicara mengenai sisa. Iya. Sisa makanan itu bisa membatalkan sholat kalau itu ditelan. Kalau ditahan, Kalau ditahan sebenarnya enggak. Tapi misalnya ditahan mengumpul air liur ya juga sulit akhirnya untuk melafalkan sholatnya tadi. bacaan-bacaan sholat. Tapi gini, misalnya bahasa sisa ini juga jadi hal yang harus dibahas loh. Sisa makanan itu apa? Misalnya makanan sama minuman itu masih meninggalkan rasa. Itu ditelan nggak masalah. Tapi rasa. ya, tapi sisanya itu misalnya 1 butir nasi. Ya ini jadi masalah. Kalau ditelan. Nggak perlu kemudian diludahkan kan kita. Misalnya wes diambil nggak masalah itu. Tapi ya juga kok ya nggak gitu, melebih-lebihkan gerakan dan lain-lain ya akhirnya juga membatalkan sholat. Kan iya, gitu. iya. Berarti Nggak ada. kok, nggak harus gitu juga, gitu loh maksudku. Oke. Berarti ada 2 opsi nih ya. Ketika kita ada sisa makan dalam gigi kita, itu 1 ditahan, yang kedua itu dikeluarkan, gitu sama. Ya, Tapi jangan bisa. sampai ketika dikeluarkan itu berlebihan. Ya makanya kan disunahkan untuk menggosok gigi sebelum sholat. Siwak ya. Bersiwak. Bahkan bersiwak. Makanya ada wudhu itu berkumur. Ya. Bahkan Nabi itu bilang, kalau misalnya aku tidak mempertimbangkan nantinya memberatkan umatku, maka bersiwak atau menggosok gigi itu akan kuwajibkan bagi umatku. Itu kata Nabi. Karena apa? Ini penting loh. Alasannya? Alasannya pertama pastinya hubungan sosial ya. Kita nggak bersiwak, kita nggak bergosok gigi, mungkin ngobrol gini juga jadi masalah. Rasa. Iya, mungkin sampean ngobrol sama saya ketika saya nggak gosok gigi juga pingin ngantemi ya kan mungkin. Kan ngono pastinya. Apalagi itu juga saat sholat. Makanya sholat yang kemudian bersiwak bahkan di salah satu kita dijelaskan pahalanya 70 kali lebih. 70 kali sholatnya orang yang tidak bersiwak. Gitu. Saking kerennya bersiwak saat sholat. Bahkan saat puasa, meskipun puasa itu dimekruhkan untuk bersiwak, bahkan itu di salah satu qaul itu diucapkan bahwa bersiwak saat puasa, bersiwak saat akan melakukan sholat di bulan puasa, itu kemekruhannya kalah dengan kesunahan. Ya, jadi mempertimbangkan itu. Nanti sebenarnya untuk hal sunnah itu banyak sekali yang perlu kita ketahui untuk menambah pahala. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin pahala, kita kayak seperti kalkulasi gitu. Tapi kita boleh juga sih untuk mempertimbangkan hal itu supaya kita bisa melakukan untuk menambah defisit pahala kita. Mungkin kalau malu misalnya, kalau malu di luar kelihatan wah koyok Pak Kaji, ya kan pakai serban. Ya pakai serban itu sholatnya 10 kali lipat daripada orang yang nggak pakai serban. Gitu ya. Nah, tapi makanya kalau di rumah misalnya ya pakai serban aja. Serban itu bahkan kata Nabi cukup sehelai benang. Sehelai benar itu sudah dikatakan serban. Iya, minimal. Bahkan serban. Kenapa kok sampai seperti itu ya? Memang punya makna tersendiri dari serban. Tadi bicara mengenai menahan kentut
kentut. menahan kebelet pipis, kencing atau mungkin buang hajat, itu boleh atau tidak? Kalau itu sebenarnya tidak membatalkan sholat selama tidak dikeluarkan, tidak. Ngompol ya pasti membatalkan sholat. Artinya menahan ketika sholat itu selama sholat tadi diperbolehkan. Boleh. Kalau kebeletnya, pengen kentutnya itu saat sholat, itu ditahan sampai selesai itu boleh. Tidak membatalkan juga boleh. Tapi kalau itu sebelum sholat sudah kebelet terus sholat, itu juga tidak membatalkan tapi hukumnya haram. Oh, tidak membatalkan melainkan haram. Berarti kan sama aja kalau itu sebaiknya tidak dibatalkan saja. Kalau saya memilih ya, sebaiknya kan dibatalkan saja karena itu nanti daripada ketika sholat konsentrasi kita itu terhamburkan. Boleh kalau itu menjadi Lagi kan kita sudah belum melaksanakan sholat ya. Bener nggak? Artinya kalau kita menahan rasa untuk kentut atau kebelet untuk buang air kecil atau besar itu boleh aja ketika sholat. Ketika sholat. Nah, bagaimana dengan waktu kita sholat? Kita merasa was-was. Was-was yang dimaksud seperti apa misalnya? Kita merasa takut ya dengan kehidupan kita, sih, aktivitas kita. Was-was rasa dengan secara sosialnya. Tapi kita tidak melakukan sholat. Gini. Was-was yuwaswisu fi sudurin nas, bukan yang artinya Gus Samsudin Jadab itu loh ya. Ya lah ya. Kalau itu artinya jelas ya. Iya kalau mungkin dia kurang tahu. Ya. Jadi was-was itu variatif. Misalnya ada orang yang kemudian sholat itu wudhu misalnya, wudhu dia merasa belum sah, itu juga was-was. Hatinya digoda soal Ya, merasa wudhunya kurang sempurna, Al-Fatihah kurang sempurna, takbiratul ihram kurang sempurna, di bulan balik itu juga was-was. Kalau yang seperti itu memang seharusnya secara perlahan dia harus diajari. Diajari karena dulu saya juga was-was. Dulu saya sempat was-was, maka wudhu bahkan dulu saya sempat sampai setengah jam di kamar mandi cuma mau wudhu, merasa gagal terus wudhu. Tapi kita akhirnya belajar, urusan suci itu kan urusan gaib. ya. Kita kan wudhu itu hanya mengharap kesucian dari masjid. Sedangkan suci yang diberikan oleh Allah itu kan gaib, enggak? Kita tidak mengetahui itu. Siapa tahu nggak kalau saya ini habis wudhu apa belum? Ya, Nggak tahu kan? Nah ini gaib. Maka saya secara perlahan belajar. Yang penting tak lakoni sesuai rukunnya. Masalah nanti suci atau tidak atau enggaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tuh berusaha terlebih itu dahulu. kalau was-was yang seperti itu. Tapi kalau was-was yang sama maksud seperti itu apa bukan? Iya benar itu. Nah kalau seperti itu ya dia harus berani. Oh, artinya ini sebenarnya gangguan secara mentalnya. Gak hanya seperti itu. Saya dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu itu bahkan parah. Saya mengucap Allahu Akbar itu aja gak bisa. Woi, kenapa? Ya karena saking was-wasnya. Oh, iya. Mengucap A-nya Allahu Akbar masa kurang pas. Akhirnya ya gak sholat. Serius, saya dulu satu sholat bisa sampai 1 jam. Karena kewas-wasan. Cuman sekarang akhirnya kita belajar memperbaiki diri soal minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan-setan ini. Nah, itu tadi guys terkait bagaimana sih sebenarnya hal-hal kecil yang sering kita rasakan atau hal yang kita melakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Ngopi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana tinggi bang? Udah.